Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, rahayu. Kembali lagi bersama saya Agus Bin di channel Satria Wongker Official. Sekarang ini saya sedang berada di tengah hutan, dan lebih tepatnya itu di belakang pabrik minyak kayu putih yang berada di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan dari permintaan salah satu sahabat dan dulur channel Satria Wongker dari DM Instagram channel Satria Wongker, kita disuruh untuk mencari Gua Gembrong. Dan ternyata dari info dari Kang Kolis juga, ternyata di daerah Gua Gembrong itu ada batu yoni. Entah itu batu yoni primitif ataupun apa, kita juga tidak tahu. Kang Arif, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Menurut saya, penelusuran tim channel Satria Wongker Official kali ini kita belum bisa memastikan sebuah hasil. Mungkin untuk Gua Gembrong kita bisa memastikan, tapi yang Anda katakan tentang yoni itu kita belum bisa memastikan. Itu masih rumor, dikarenakan ini adalah permintaan dari para sahabat channel Satria Wongker Official. Susah nggak susah, rute ekstrim atau tidak ekstrim, paksa kita harus berangkat. Tapi untuk sebuah yoni kemungkinan besar saya belum bisa memastikan, dulur, dikarenakan informasi yang masuk itu hanya sebatas penjelasan singkat lah. Kita tanya narasumber langsung pun mereka ya kurang jelas juga. Lebih utamanya kita telusuri dulu Gua Gembrong yang berada di Kecamatan Pulung. Ikuti terus jejak kami. Kita berangkat. Ya, terima kasih Kang Arif. Baiklah teman-teman, sedulur channel Satria Wongker, mari kita lanjutkan perjalanannya dan semoga kita dapat menemukan guanya. Teman-teman sedulur channel Satria Wongker, sekarang kami dan teman-teman sedang melakukan pencarian batu yoni yang kata-kata teman dari Instagram itu, DM dari Instagram maksud saya, katanya itu ada di sekitar sini. Dengan ciri-ciri itu ada gubuk berada di tengah hutan, dan gubuk yang di tengah hutan itu hanya ini di belakang ini sama yang di sana. Mari kita melakukan pencarian yang dipimpin dengan Kang Kolis, karena Kang Kolis yang paham dengan medan-medan yang berada di sini. Kita telusuri dulu. Rimbunan dari tanaman-tanaman liar ini yang sangat-sangat tebal. Pasti akan kesulitan juga kalau kita mencari batu yoninya. Bagaimana Kang Kolis? Kita setelah mencari informasi, mengumpulkan informasi, katanya itu batu yoninya itu ada di sekitar daerah sini. Gimana lagi, Mas? Tetapi dikarenakan medan yang seperti ini, lihat, full di atas sedadanya Kang Kolis ini tanaman liarnya ya. Karena kita cukup susah untuk melakukan pencarian dengan tempat yang luas yang berada di tengah hutan ini, mungkin kalau teman-teman tahu yang berarea sekitar sini tempat tinggalnya, kalau ada batu yoni di sekitar sini, mungkin teman-teman bisa DM kita lewat Instagram channel kita. Nanti link kita sediakan di deskripsi video. Kang, itu ada suara Kang Arif teriak-teriak berada di tengah ladang jagung. Tengah ladang jagung ini kayaknya sudah menemukannya. Wah, syukur, alhamdulillah. Gimana Kang?
Itu suaranya Kang Adit. Kang Adit sih. Mana Kang? Di sana, di sana. Saya ikutin. Oh, ternyata ini Kang Arif yang menemukan batunya. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Dan alhamdulillah teman-teman sudah menemukan batu yoninya. Berdasarkan kacamata saya ataupun sudut pandang saya, yang pasti kalau ada batu yoni seperti ini, otomatis dulu pasti ada peradaban di sini. Pasti ada peradaban di sini. Dan dari bentuk batu yoninya ini kan ini masih sederhana, masih sangat sederhana. Mungkin kalau saya ini mungkin era-era Mataram kuno. Kalau saya ya. Kok bisa Mataram kuno itu ya Mas? Karena kalau saya loh Kang, kalau saya ini kan memang dari bentuknya ini kan masih tidak bisa begitu rinci ataupun begitu penuh dengan seni seperti Majapahit Kang. Tapi kan kalau saya pribadi loh, Ya. menjelaskan estimasi itu susah karena kan kita tidak hidup di zaman itu. Zaman itu. Jadi nggak bisa ini kalau Mataram kuno. Mungkin saya sering bicara Mataram kuno atau apa. Tapi gini aja lah. Sebagai literasi, Ya. dulu kira-kira loh ini. Kira-kira dari setiap tempat yang dihuni oleh manusia yang sudah mempunyai peradaban atau kebudayaan, tempat-tempat itu pasti mereka mempunyai satu wadah atau satu tempat mereka untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Jadi setiap pemukiman, setiap kelompok masyarakat atau kelompok apa, entah itu di atas gunung, di bawah gunung, di tengah hutan, mereka mesti mempunyai sarana untuk menyembah Sang Pencipta dengan yoni seperti ini. Tapi kalau seperti ini maksudnya kalau bentuk dengan seperti ini loh Kang ya. Apakah ini memang yoni? Kalau seperti ini ataupun bisa Lumpang. dikatakan watu lumpang ataupun apa? Kalau saya yoni ini, Yoni Kang ya. kalau saya ini yoni, jadi ini yoni ada lingganya. Kalau saya ini tetap yoni. Mungkin lingganya sudah hilang lama, cukup lama. Iya. Rata-rata kan yoni lingganya nggak ada. Iya. Sekarang yang masih ada. Seperti yang sering saya temukan memang cuma tersisa yoninya saja. Kalau lingga itu saya Kan masih belum Gini pernah Mas, kita kan sering bertemu hal seperti ini waktu di Pelalangan, di mana Iya. lagi gitu. Batu yoni primitif seperti ini ada di setiap tempat, rata-rata di dalam hutan atau di atas bukit. Iya, Berarti kan iya. dulu mereka itu sekelompok masyarakat yang sudah mengenal kebudayaan dan sudah mengenal kepercayaan. Oh, Nah, dia tahu kalau ada yang menciptakan. Ya mungkin sarana mereka dikarenakan belum ada apa jenis kayak saya modernisasi atau kesenian lebih. Jadi mereka membuat seadanya untuk menyembah ke Sang Pencipta dengan bentuk yoni-yoni primitif seperti ini. ya bisa dikatakan ini juga sebagai perantara kepada Tuhan gitu. Iya, kalau zaman dulu lebih tepatnya begitu saja agar kita tidak salah paham. Oke kan? Oke, siap. Oke, kita lanjut. Terima kasih Kang. Sama-sama. Ya, kita lanjutkan perjalanannya. Kita mau menuju ke Gua Gembrong. Jadi tetap ikuti terus dan jangan skip videonya ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke, dulur channel Satria Wongker Official. Penelusuran kali ini akan saya tambahi sedikit penjelasan tentang pohon ini. Pohon besar. Kita bicara pohon besar itu. Sudah berpikir ini tempat hantu, tempat apa atau tempat bernaung apa. Tapi lihat, pohon ini adalah sebagai penghijauan hutan. Dan pohon ini umurnya
bukan hanya 1-2 tahun, sudah ratusan tahun. Tapi lihat apa yang terjadi, tangan-tangan manusia. Mereka membakar pohon ini agar mati. Terus hak mereka untuk membakar pohon yang purba ini apa? Kita lihat hutan sudah semakin gundul. Hal-hal seperti ini harus kita cegah bagi siapa saja yang berwenang di area hutan kayu putih belakang pabrik minyak kayu putih ini. Tolong jangan biarkan hal-hal ini, karena pohon-pohon besar ini sebagai pelindung hutan. Mari kita jaga bersama-sama habitatnya. Terima kasih. Ya teman-teman, ini kita mau menuju perjalanan ke Gua Gembrong. Dan seperti yang kita lihat di sini tuh ada rumah-rumah warga. Nggak tahu ya kalau di sini tuh rumah warga sekitar atau bagaimana. Intinya di sini banyak sekali rumah-rumah yang semi permanen. Jadi temboknya itu terbuat dari anyaman bambu, tapi yang di atas itu genteng. Oke, banyak loh ini rumahnya, dan ini berada di tengah-tengah hutan, dan aksesnya itu mungkin kalau naik motor matic, saya meragukan juga sih kalau naik motor matic. Kalau lewat sini itu nanti gimana ya, kasihan motornya. Baiklah, kita lanjut ke Gua Gembrong. Wangi. Oke, dulur channel Satria Wongker Official, kita sudah berada di depan Gua Gembrong, yang konon katanya ini tempat tinggalnya macan gembrong untuk daerah sekitar hutan sukun. Kali ini Mas Kolis dan Kang Koirul akan mencoba masuk untuk lebih dalam melihat ke dalam gua. Terlihat banyak tawon dan banyak kelelawar. Terus ikuti terus perjalanan kami, kita lanjutkan perjalanan. Mungkin layarnya mati, jangan pijet layarnya kan. Kalau layar satu cukup mati dulu. Semua layarnya. Ayo kan. Lawarnya. Inilah penampakan di dalam Gua Gembrong. Banyak sekali kelelawar. Lihat. Malah. Banyak sekali kelelawarnya. Dan terus berterbangan. Kita pelan-pelan masuk ke dalam. Iso kowe teko-teko Bles iki. Iso terus kancanya piye? Karena baunya tidak mending. Wis taman aman wae, Bles. Aku wis jamin oleh resune Gusti Allah aman. Kayak apa, Bles?
Sih kulon nggak boleh. Di mana? Kulon. Jeru ta sing sih kulon. Kulon ini ngendi lho, Mas? Kiri. Inilah penampakan di dalam gua gembrong. Ada kelelawar yang masih keluar masuk dari sana. Kulon betul, Mas. Ora mabuk, Mas. Engko. Sampean cek batu iki lho, Mas. Di sana pun juga banyak lagi kelelawar. Ini saya tadi nyusul Kang Kolis masuk ke dalam, ternyata kelelawarnya. Oh, ada tokek besar, Mas. Ini ada tokek yang besar banget nih. Siapa ini yang butuh tokek? Silakan datang. Batune lho, Mas. Ya. Ternyata di dalam itu cukup luas dan itu sana. Nah, itu yang sana itu keluar masuknya kelelawar itu banyak banget. Berarti bertanda kalau ini guanya itu luas. Jadi nggak hanya ini, tapi kalau ke sana saya sih bisa dengan tiarap. Tapi saya nggak mau mengambil resiko. Tokek Kelelawar. boleh dibacok tokeknya. Terus sana, yang sana, Mas, coba. Di mana? Wah. Bentar. Wah, ternyata juga luas yang sana. Ini kalau mungkin untuk tempat-tempat tinggal orang-orang zaman dulu ya bisa jadi. Dan mitos-mitos yang di sini itu apa aja tuh sih, Kang Kolis? Mitosnya itu di sini cuma rumah macan gembong. Macan gembong. Ya, Oh, makanya dinamakan gua gembrong. Iya. Di bawah itu Nggak tahu Mas ya. Ini rumah apa? rumah hewan kayaknya. Iya. Tapi kalau ular kayaknya enggak sih. Soalnya Nggak nggak ada ada. jejaknya. Oke, coba sini lagi, Mas. Kita lihat. Ya. Oh iya, sana. Itu. Nah, itu ada kelelawar masuk kan. Tadi menandakan bahwa tempat ini luas. Ini anak tokek. Itu anak tokek. Cicak. Oh, cicak tuh. Ya mungkin hanya itu saja sih, Kang ya. Iya. Coba kita. Wah, tokeknya besar loh ini. Kalau untuk pemburu tokek, kayaknya tokeknya nggak hanya satu di sini. Jadi kalau mau buru tokek silakan di sini. Cuman jangan sampai merusak alam, oke? Kita lanjut turun ke bawah. Penampakan Apa, Kang? mulut gua. Oh iya, ini Terlalu mulut kecil. guanya. Mulut guanya kecil kan. Tuh. Kita keluar, Kang ya. Ya. Kita cut dulu. Baiklah, sedulur channel Satria Wongker, alhamdulillah saya sudah keluar dari gua gembrong. Kondisi di dalam gua itu maaf, kondisi di dalam gua itu ya seperti tadi, ternyata juga sangat-sangat luas. Jadi kalau kita ke arah timur, Mas, timur, Kang ya, ke arah timur dan barat itu ternyata luas banget, dan di dalam itu ternyata masih ada jalur masuk. Mungkin kalau saya cukup untuk jalur masuknya lewat tiarap, tapi saya nggak mau mengambil terlalu banyak resiko karena di dalam itu juga banyak sekali hewan-hewan menjadi rumah oleh para hewan-hewan. Seperti ada tadi saya menemukan tokek yang cukup besar bagi saya karena saya baru menemukan itu, dan juga ada banyak sekali kelelawar dan mungkin hewan-hewan lainnya. Tawon mungkin kedengeran nanti di audio, tawonnya itu seperti apa suaranya saking banyaknya. Ya mungkin itu saja, tapi kalau untuk akses masuk ke dalamnya itu tidak begitu besar. Jadi mungkin kalau nggak mau masuk mungkin terkecoh dengan ukuran yang kecilnya itu. Tapi kalau kita setelah masuk ternyata ya cukup luas dan menjadi habitat para hewan. Dan sekarang saya mau bertanya ya ke Kang Arif. Kang Arif, apa sih, Kang, mitos-mitos yang berada di gua gembrong ini, Kang?
Untuk mitos di goa ini yang saya ketahui, mungkin pada waktu zaman dahulu ini kan hutan belantara. Dalam lebatnya hutan dan minimnya masyarakat yang masuk ke dalam hutan, di waktu masyarakat itu mau menanam atau mencari lahan untuk bercocok tanam, di sekitar area ini terdapat seekor harimau besar. Ya, namanya hutan, mungkin pada waktu dulu harimau itu memang besar sehingga orang di sekitar menyebutnya Mbah Gembong, harimau itu. Dari cerita itu turun-temurun dan saksi mata pada waktu dulu sering melihat namanya Mbah Gembong atau macan besar itu masuk ke dalam goa ini. Setelah itu berlanjutlah kisah dan mitos-mitos itu turun-temurun yang menjadikan goa ini dinamakan Goa Gembrong. Yang dalam garis besar sebenarnya itu adalah macan gembong. Kalau orang Jawa mengatakan macan gembong, tempat hidup macan gembong waktu dahulu, di mana tempat ini masih hutan belantara dan manusia mulai membuat pemukiman, manusia mulai membuat bercocok tanam, sering melihat macan gembong itu masuk ke dalam goa ini. Setelah itu dinamakanlah Goa Gembrong. Dan di dalam itu sekarang sudah dihuni oleh kelelawar dan tawon, tokek, mungkin ular, atau untuk berteduh hewan liar di sisa-sisa pegunungan atau hutan kayu putih ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Salam budaya, Rahayu. Baiklah teman-teman channel Satria Wongker, itu tadi penelusuran kita setelah dari kita menemukan batu yoni primitif. Setelah itu kita lanjut mencari di Goa Gembrong ini, dan ini waktu sudah menunjukkan sudah mau petang. Baiklah teman-teman channel Satria Wongker, mungkin video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bila ada tutur kata dan tata bahasa kami yang kurang tepat, saya mewakili segenap tim untuk memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen yang membangun dan untuk mengedukasi kita bersama. Salam sejarah, salam budaya.